Bapiknya banyak ada naik dulu. Kau dapat mana kapal enggak? Tak say jantung di lagunya indah serupa orang nan lamoy. Ketemu lagi di Short Channel Aida. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Sebelum menonton demi kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Saat ini kami akan menayangkan berita dengan judul Lobang Jepang Bukit Tinggi Tembus ke Bandara Gadut. Lobang Jepang, atau Goa Jepang yang dibangun di Bukit Tinggi, adalah bukti sejarah panjang penjajahan Jepang di Indonesia. Penjajahan yang tidak lama, meninggalkan duka mendalam di hati masyarakat Indonesia. Betapa kejamnya penjajahan Jepang, yang terkenal dengan kerja paksa, kerja rodi, atau romusha. Anak bangsa Indonesia disuruh bekerja di perkebunan, membuat benteng pertahanan, membuat bunker untuk perang. Bunker atau lubang Jepang ini ada 3 di Indonesia, yaitu di Bukit Tinggi, Bandung dan Biak, Papua Barat. Tapi lubang yang terbesar plus terpanjang ada di kota Bukit Tinggi. Kenapa bunker Jepang yang terbesar ada di Bukit Tinggi? Karena Bukit Tinggi adalah pusat pemerintahan Jepang untuk Pulau Sumatera, Malaya, Singapura dan Indo-China. Lubang Jepang di Bukit Tinggi memiliki bentuk yang mengular di bawah kota Bukit Tinggi. Lubang tersebut dibuat atas instruksi Letjen Moritake Tanabe, Panglima Divisi ke-25 Angkatan Darat Bala Tentara Jepang. Lubang perlindungan tersebut konon mampu menahan letusan bom seberat 500 kg. Konstruksi lubang ini dikerjakan sejak Maret tahun 1941 dan selesai pada awal Juni tahun 1944 dengan total pembuatan selama kurang lebih 3 tahun dengan kedalaman mencapai 49 meter di bawah permukaan tanah. Lubang Jepang ini konon kabarnya mempunyai panjang 8 km. Mempunyai beberapa pintu, seperti di Ngarai Sianok, di Istana Bung Hatta, di Anak Ayah, di Benteng Fort de Kock. Untuk membangun lubang ini, Jepang mempekerjakan secara paksa orang-orang yang berasal dari Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Tidak ada orang Bukit Tinggi yang mengerjakan lubang ini untuk menjaga kerahasiaan. Orang sini malah dikirim ke wilayah lain seperti Bandung dan Pulau Biak. Pertama kali pada awal tahun 1950, pintu lubang Jepang hanya 20 cm dengan kedalaman 64 meter. Lalu setelah dikelola dan dibuka secara umum oleh pemerintahan setempat pada tahun 1984, mulut lubang tersebut dibuat lebih nyaman untuk dilalui. Sayangnya dinding telah ditutup semen dan di bagian dalam juga banyak divariasikan untuk memasang panel listrik sehingga kehilangan bentuk aslinya. Untuk kebutuhan wisata, lorong lubang Jepang yang dibuka hanya kurang dari 1,5 km sehingga hanya membutuhkan paling lama 20 menit untuk sampai di ujung jalan. Sedangkan lubang yang mengarah ke Ngarai diberi teralis. Ada 21 lorong kecil yang fungsinya bermacam-macam mulai sebagai ruang amunisi, ruang pertemuan, pintu pelarian, ruang penyergapan serta penjara. Namun yang menyeramkan adalah ruang dapur yang juga difungsikan untuk memotong-motong tahanan yang sudah tewas lalu dibuang melalui lubang air ke bawah. Lubang air tersebut langsung mengalir ke Ngarai Sianok. Ruangan dapur inilah bagian terseram dari lubang Jepang. Konon katanya di sini sering terdengar suara-suara teriakan kesakitan. Setelah itu ada ruang penjara. Di sini para pekerja yang malas bekerja ditahan tanpa diberi makan dan minum. Mereka disiksa siang dan malam. Apabila mereka sudah sekarat, mereka diseret ke ruangan dapur. Di situ mereka dipotong-potong lalu dimasukkan ke lubang air. Penjara itu juga dipakai untuk memenjarakan wanita-wanita malang bangsa ini. Mereka para wanita yang dijadikan budak nafsu para tentara Jepang. Kalau mereka sudah kumal, jelek dan lemas, mereka langsung dihabisi. Begitulah nasib bangsa ini di era penjajahan Jepang. Semuanya menderita lahir dan batin. Lubang Jepang ini menurut beberapa tetua, malah sampai ke lapangan udara Gadut. Tujuannya apabila Jepang dalam keadaan terdesak, para pembesar tentara Jepang bisa cepat melarikan diri ke Bandara Gadut. Lalu mereka bisa terbang dengan pesawat ke tempat yang aman. Jadi kesimpulannya lubang Jepang ini adalah bunker pertahanan, tempat penjara tahanan, juga tempat melarikan diri kalau terdesak.
Lapangan udara Gadut yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Tentu jadi tempat potensial untuk melarikan diri dalam posisi terdesak. Demikianlah kisah pendek tentang lobang Jepang di kota Bukit Tinggi. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di kisah yang lain dan di channel yang sama.